Hai guys, kembali lagi ke channel kita Cilawat dan kali ini Cilawat podcast yang ke-5 apa yang keempat ya? Pokoknya salah, lupa lah segitulah. Nah, tapi kali Salah, kan 6 lagi bukan? kayaknya sih nggak sampai segitu Kan sih. 6. Oke. Cuman kali ini kita bukan biasanya ngomongin entertainment. Kali ini kita ngomonginnya sepak bola. Entertainment juga itu, Pak. Entertainment juga sih buat Iya. kita yang fans ya. Ya, sepak bola sih entertainment. Kalau menang, Sport itu udah entertainment juga kan sekarang. ya, tapi sports Technically udah entertainment. tapi kayak WWE kan bilang mereka sports entertainment, I guess ya mungkin gitu sports Ya, entertainment. Ya. Nah ya kita kali ini kita dulu udah pernah sih ngomongin sih, tapi kebanyakan kan tentang MU doang ya. Kali ini Tentang MU juga. Iya, kali ini tentang MU juga sih. Oh. Karena kita kan ya mau nggak fans MU mau gimana ya. Ya. Tapi kali ini kita iseng-iseng bikin prediksi posisi Premier League musim depan peringkat 1 sampai 20-nya kita iseng-iseng bikin. Ya, kita nggak bakal betul 20-20-nya sih. Kalau kita bisa betul 20-20-nya kita udah Iya, hebat banget kita. bisa ini kali, bisa dipanggil orang buat jadiin apa taruhan gitu. Iya, kita bisa jadi peramal deh. Kita buka usaha itu sih kalau kita bisa 20-20-nya. Udah jadi kayak Paul Sigurita lah. Iya. Paul Sigurita dan lain-lain lah. Kita bisa betul 1, 2 lah. Juga udah yang pas ya posisinya ya. Bisa lah. Ya, kalau bisa betul 2 aja kita juga udah kayak oke, lumayan. Kita tuh catat ini. Iya. Nanti kita bisa buka di akhir musim. Ya nanti kan kita lihat di akhir musim siapa yang paling baik betulnya. Ya gue bisa beda 1-2 posisi juga gue masih oke lah kalau kebanyakan tipis-tipis bedanya ya. Maksudnya kan kalau kayak musim lalu kan ya siapa prediksi Sheffield ada di peringkat berapa 8 ya kalau nggak salah. Ya. Iya kan itu kan kayak nggak, gue yakin fans Sheffield pun juga nggak ada yang prediksi mereka sampai peringkat 8 sih. Nah cuman ya kan musim depan ya beda lagi ya omongannya ya. Nah oke lah, jadi kita mulai aja. Langsung aja lah. Biasa lah ya, jangan dari paling atas tapi dari paling bawah. Oke. Yang Paling bawah. Kalau emang ini prediksi siapa yang peringkat paling bawah musim depan? Kalau gua prediksinya Fulham. Fulham. Paling bawah. Oke. Ya kalau gue prediksinya sih WBA ya, West WBA, Bromwich. oke. Fulham ada di degradasi juga, cuman Ya. nggak sampai 20 di 19 soal. Kenapa Fulham peringkat 20? Berasa kayak Fulham itu apa ya? Sekarang kan udah tidak ada yang nggak tahu ya, Fulham ada yang menonjol nggak ya? Ada Mitrovic. Mitrovic kan cetak banyak gol ya di musim lalu di Championship ya. Ya, Tapi apa ya? Ngerasanya tidak cukup kalau cuma satu orang doang gitu. Yang paling menonjol di Fulham soalnya kalau yang setahu gue cuma si Mitrovic doang. ya itu yang paling menonjol Ya, sekarang jelas. Dia keandalannya. Ya, Fulham juga memang gue juga nggak yakin mereka bakal Ya. selamat. Ya, WBA sama Fulham gue nggak yakin dulunya selamat sih, makanya gue tahu mereka 20-19. Ya sama. 19-nya 19 WBA WBA, ya itu kayaknya 2 paling bawah. paling bawah. Nomor 18-nya 18 gua mungkin ya. Ada 3 sih. Ada 3 kontestan yang paling mungkin 18. Cuma gua ngerasa yang mungkin gua kantor 18 itu Crystal Palace. masih Zaha loh. Soalnya Crystal Palace sejak restart itu hampir tidak pernah menang kalau nggak salah. Ya, tapi fair-fairan aja waktu itu mereka udah Udah nggak ada apa-apa Mereka ya. udah nggak ada poin Mereka buat udah nggak ada apa-apa. poin buat apa-apa. Tapi gua ngerasa Palace itu yang nggak tahu ya, sejak abis restart itu mainnya ancur-ancuran banget. Crystal Palace itu ancur-ancuran banget. Palace belum beli siapa-siapa ya. Palace belum ada pembeli. Ya kita nggak tahu ya, kita nggak mantau berita Palace sih. Cuma apa namanya, nggak tahu ada pembelian Palace. Sebenarnya ada 3 yang menurut gua akan ada di posisi 18 yang ada menurut gua ada memungkinkan itu Palace, Aston Villa, sama satu lagi West Ham. Ya. Itu 3 sih. Itu grup di atas dari 2 tadi ya. Ada 3 itu. Tapi gua mungkin akan naruh Palace di urutan terakhir karena itu faktor performa terakhir ya. Ya kita nggak tahu kalau musim depan si siapa Hodgson ya. Si Roy Hodgson mungkin udah lebih siap ya, nggak tahu juga sih. Ya. Gue Villa sama West Ham-nya ya ada di situ. Nomor 18-nya gue Villa. Karena musim lalu Villa bener-bener hoki banget dia bisa selamat ya. Dia hoki gara-gara menang ya lawan. Imbang kan yang terakhir? Yang terakhir nggak salah yang... Enggak, yang terakhir dia udah enggak. Enggak, yang terakhir dia masih kalau dia kalah habis itu yang Bournemouth yang menang. Dia akan masih bisa ini. Ya itu. Dan
nggak tahu nasib Grealish gimana ya. Kalau emang Grealish pindah, Oh ya, kalau Grealish pindah, udah jelas Villa kayaknya akan kemungkinan sih akan ke 18. mereka. Jadi kemungkinan 18 Gua Aston Villa ya. Kalau gua mungkin Palace sih tadi. Nomor 17 sih. 17 kemungkinan West Ham atau Aston Villa. Oh, Ya sebenarnya ini tiga ini menurut gua akan berada di posisi zona hampir degradasi sih. iya. Kalau musim ini? Mesti milih mungkin Villa sih. Villa di 17. Selamat lagi ya, 17 lagi. Ya, kalau ya. gitu. Dia kayak musim lalu 17 ya. Gue 17. Ya, musim ini 17. Sebenarnya agak nggak fair sih gua taruh Palace di 18 sih. Karena Palace itu cukup bagus. Terus tiba-tiba entah kenapa dia berantakan banget. Setelah lockdown. Setelah lockdown dia Iya, berantakan iya. banget. Makanya gua taruh dia di 18. Nah, nomor 17 gue West Ham. Karena West Ham juga West Ham dia selamat kayak di beberapa pertandingan terakhir kan, dia ada improvement. West Ham Yang dia menang lawan Chelsea yang 3-2 ya kalau nggak Iya, salah. iya, itu iya. itu kayak pertandingan kedua apa ketiga terakhir kan. Habis itu ya mereka ada improvement di belakang-belakang pas mereka lagi bersaing buat degradasi, ada improvement. Iya. Mereka selamat jadinya. Ya, ini tim-tim calon degradasi yang nomor 16 nya. 16 tadi 17 Villa ya. Berarti 16 gua West Ham berarti. Oh, 16 West Ham. Kalau gue 16 nya Brighton. Brighton. Oke, gua 15 sih Brighton. Ya, Brighton solid. Ya, ya. Defense-nya mereka solid. Mereka ada si Lewis Dunk, Lewis Dunk-nya ada Matthew oke. Ryan. Terus juga Brighton tuh yang bikin gua ini karena terakhir-terakhir kayaknya mereka cukup bagus, kayak ada si Maupai ya. Maupai Ya, itu main ya, lumayan Maupai. bagus. Timnya mereka solid. Bukan Terus ada yang si yang mestinya lewat lah ya. Ya. Kalau kita ngomongin degradasi ya, ya. mestinya lewat. Cuman nggak Nggak bisa akan sampai di satu step 10 lewat. 10 peringkat 10 kayaknya enggak sih. Ya, 15 sih. 15 Tadi- tadi Brighton, sorry. Tadi 15 Brighton ya. Tadi Ya, 16 kan. Tadi Oke. kan lu 16-nya West Ham kan. Oke, heeh. 15-nya Brighton ya. Heeh. Gua 15-nya Leeds. Leeds gue di 13. Leeds timnya ya kalau ada yang bisa jadi Sheffield United musim ini ya itu Leeds lah. Ya, setuju. Ah. Gua ngerasa kalau Leeds itu banyak pemain dia yang cukup menonjol. Setidaknya ada 3. Ada si Patrick Bamford Patrick Bamford. kalau nggak salah. Terus ada namanya gelandang tengahnya itu siapa Yang namanya ya? masuk timnas Inggris kemarin ya. Bukan, itu berarti ada 4 berarti. Ada yang Oh. masuk timnas Inggris kemarin, Uh-uh. Calvin Phillips, Uh-uh, Calvin Calvin Phillips, Patrick Bamford. Terus ada satu gelandang serangnya tuh, namanya siapa ya? Sama satu, dia menurut gua ada satu punya pelatih yang Bielsa. lumayan bagus. Ya, Ya, Bielsa. Bielsa bukan pelatih defensif juga sih dia. Ya. Jadi kadang bisa jadi Leeds salah satu tim yang paling enak buat ditonton Ya, musim depan. setuju. Terus juga beli Rodrigo kan, yang Valencia. Ya, Rodrigo Valencia dia beli. Makanya gua ngerasa Leeds tidak di peringkat agak terlalu bawah, makanya gua taruh sedikit agak ke atas, ke 13 lah. Ya, jadi Leeds sebenarnya tim yang solid sih kalau Ya. mau dilihat. Jadi cuman ya somehow tim kalau kayak begini kan tim yang terlalu ofensif juga kan, Ya. kadang kan suka Takutnya nggak- kayak Norwich jadinya. Norwich kan mainnya ofensif tuh. Terus habis itu ya acak-acak belakangnya. kita mesti lihat nih di belakangnya mereka bisa nggak nih ngelawan tim-tim kualitas Premier League yang Lebih di atas lah, 1-2 step yang- lebih di atas. yang 1-2 step di atas tim-tim Championship. normal championship lainnya. Nomor Oke. 14 ya. 14 Newcastle. Oh sama. 14 Kita Newcastle. Ini pertama kali kita sama ya. Ya. 14 Newcastle. Gua ngerasa Newcastle sama kayak Brighton aja. Timnya solid. Solid. Dia mainnya juga tidak main offense. Dia si Steve Bruce ya. Ya, lini depan musim lalu lini depannya mereka masalah. Tumpul Newcastle. banget ya. Karena Joel Linton-nya nggak main bagus. Ya. Nah, musim ini dengan dia datengin Callum Wilson, sama Callum Wilson fit. Masanya kalau Wilson kan ya sama kayak Bill Jones, Pak. Iya, Enggak lebih bagus sih. Enggak. Selama Callum Wilson ya fit, gue ngeliat Newcastle bisa lebih daripada 14. Selama dia fit ya. Yep. Karena Callum Wilson saya kan cukup bagus sih buat itu. Cukup tajam. Dan dia pas di tim yang sekelas Newcastle sih. Nah, Tidak terlalu, ekspektasi dia tidak terlalu tinggi kalau dia main kayak di tim-tim Big Six. ya. Tapi ya udah nomor 13 13 gol Leeds. Leeds ya. Gue Crystal Palace 13. Oke. Gue nganggap yang hasil apa namanya Terakhir yang
abis lockdown itu ya anomali lah, karena mereka udah aman, jadi mereka kayak Santai-santai aja. santai aja, dan squadnya mereka juga nggak banyak berubah dari musim lalu kan. Nah, Selama masih ada Zaha, ada peluang mereka gue naik. ngeliat Peles itu masih bakal di level segini aja ya. Kalau Level Zaha tengah bawah lah ya. iya. Kalau Zahanya dijual tuh beda cerita. Kalau ya kalau Zaha dijual dan mereka nggak ada pengganti itu beda, itu bingung deh. Tapi sekarang kan mereka masih ada Zaha, Benteke, si PLS itu ini nggak sih? Milivojevic ya. Soalnya gue ngerasa PLS itu dia punya defense udah tidak sesolid dulu sejak ditinggal AWB. Sama dia punya depan musim lalu tuh agak mandul terakhir ya. Balik lagi ya. tadi itu yang tadi ya. Makanya gue ngerasa kalau dia tidak beli pemain, terus performance-nya masih mirip sama yang akhir musim lalu, makanya dia taruh 18. Tapi ya kalau misalnya dia balik normal, mestinya Peles tidak ada di posisi situ. Soalnya Peles yang di setengah, pokoknya Peles sebelum lockdown kan dia emang di peringkat segituan kan. Iya, tapi kalau Peles sebelum lockdown mungkin dia di atas Newcastle. Nah, kalau kita ngomongin Peles sebelum lockdown. Iya. Oke. Tadi Leeds 13 ya. Oke. Berarti cukup pede Leeds perform. Iya, gue cukup pede Leeds perform. Oke, berarti 13 di Leeds, 12 Burnley. Burnley. Gue Sheffield sih. Oke. 12 Gue Burnley. Sheffield belum banyak beli pemain kan dia. Jadi, ya. Dan gue nggak tahu seberapa lama mereka bisa ya dengan style begini ya. Berapa lama mereka nih? Dan mereka kan ganti kiper kan, si Henderson diganti sama Ramsdale. Jadi pakai Ramsdale dari Bournemouth. Yang to be fair gue bilang itu penurunan sih. Ya. Dan ya itu walaupun ada positifnya adalah Sheffield nggak masuk ke Liga Eropa kan. Jadi dia Sheffield nggak masuk ke Liga kalau dia masuk ke Eropa, gue bakal tahu dia lebih di bawah lagi. Gue bisa tahu dia mungkin 15 atau 16 mungkin. Karena masuk Eropa itu langsung ngebunuh banget itu kalau buat tim yang nggak siap. Ya, dia punya pelapis. Tanpa tim yang punya pelapis. Nah, jadinya gue sih ngelihatnya Sheffield di sini. Kalau mereka bisa naik lagi, bisa perform lagi, itu sih udah luar biasa. Ya. Kalau gue Burnley itu gue ngerasa memang timnya memang pasnya di posisi itu sih. Gue sebenarnya gue antara dua ya, Burnley sama Southampton. Tapi gue ngerasa agak beda kalau Burnley itu lebih bagus, dia punya defense. Ya, dia punya defense, terus dia main juga pragmatis. Dia pakai dua penyerang gede ya, si Wood sama si satu lagi siapa ya? Ada dua pemain penyerang gede. Dia main pragmatis lah pokoknya mainnya. Terus dia punya back juga ada Tarkowski, dia punya kiper juga solid. Benny, Tarkowski, kiper dia Nick Pope. Jadi menurut gue sih dia di situ sih pas sih. Kalau masalah Sheffield memang gue ngerasa Sheffield ini agak mirip sama Palace. Di abis lockdown itu agak berantakan juga gitu. Tapi gue masih naruh dia di posisi tadi berapa 12 ya? Ini 10, berarti gue taruh Sheffield di 10. Yang nggak jauh beda sih, maksudnya nggak sampai signifikan bedanya. Tapi gue ngerasa dia masih ada sedikit di atas Burnley kalau menurut gue ya, sedikit di atas Burnley. Tapi ini tiga menurut gue agak tipis. Burnley, Southampton sama Sheffield. Itu tiga tim, itu yang gue bilang ya. Siapa nomor 10 nih? Burnley, Southampton, atau Sheffield. Ya, itu tiga tim tipis menurut gue. Itu yang gue nggak tahu, gue nggak yakin kayak siapa ya. Tapi Burnley ada di urutan 12. Berarti 11-nya? 11-nya Southampton. Sama, gue juga 11-nya Southampton. Okay. Ya, Southampton solid. Solid. Mereka tim papan tengah yang cukup bisa possible buat masuk top 10. Dia agak susah sih sekarang sih, tapi ya oke lah, bisa lah. Itu top 10-nya mungkin peringkat 10 kali. Iya. Nggak peringkat 9 gitu. Ya, berarti ini nomor 11 Southampton. 10-nya Sheffield ya. Nomor 10 Sheffield. Ya, gue nomor 10-nya Burnley. Ya, berarti kita ketukar aja ya di situ ya. Tiga itu memang membingungkan sih. Ya. Selevel. Ya, kalau Burnley sama Sheffield itu alasannya karena Sheffield biasa kan kalau musim kedua kan lebih drop kan. Sedangkan kan Burnley kan yang udah beberapa musim begini, dan Burnley hokinya dia nggak masuk Eropa. Maksudnya kalau kayak 2 musim atau 3 musim yang lalu tuh yang dia masuk Eropa tuh yang langsung dia peringkat 17 kalau nggak salah. Sebelumnya itu dia peringkat 8 kalau nggak salah. Terus habis itu dia masuk Eropa. Habis ya? Langsung peringkat hampir degradasi. Tidak cukup timnya.
Nah, tapi habis itu mereka bounce back lagi, ada di peringkat belasan lagi. Ya, ya, ya. Dan ya, nah sekarang kita masuk ke Urutan 9. tim atas nih mestinya. Ya, 10 besar ya. Nomor 9 nih. Nah ini kalau dilihat-lihat begini, sebenarnya gue ada taruh Everton. Cuma ada 2 calon nih di nomor 9. Gue sih bilang antara Everton atau Tottenham. Everton mungkin. Tottenham, segitu nggak percayanya sama Mourinho. Gue ngerasa Mourinho udah habis. Oh, ya, Mourinho. Gue Mourinho udah habis. Dengan tim yang kayak Tottenham, gue ngelihat dia bikin, walaupun orang bilang Mourinho top sama defense-nya ya. Gue ngelihat Tottenham itu diacak-acak, dia pakai Eric Dyer jadi center back. Itu tuh betul-betul kayak udahlah. Tapi oke lah, gue taruh Everton dulu lah. Everton di peringkat 9. Everton 9. Sama gue juga Everton 9 karena dibandingin tim yang lain, gue bilang Everton lebih nggak selengkap itu. Walaupun dia habis beli James ya. Nomor 8 nih. Nah, nomor 8 antara Tottenham atau Wolves. Wow, Tottenham atau Wolves. Mungkin gue akan taruh Tottenham aja lah di nomor tunggu. Wolves deh, nomor 8. Wolves nomor 8. Yap. Wolves nomor 8. Gue tahu Leicester nomor 8. Nah, Leicester gue nomor 7 sih, tapi mungkin sekarang Tottenham jadi nomor 7. Gue nggak tahu Leicester cukup pemainnya atau enggak buat main di 2 kompetisi. Maksudnya di Eropa ya. Musim lalu kan mereka nggak masuk Eropa. Leicester masuk Eropa nggak musim ini? Masuk. Dia peringkat 5 ya. Peringkat 5. Nah, jadinya ya itu kenapa gue Leicester di peringkat 8 karena takutnya mereka nggak dia mesti main di Eropa. Musim lalu mereka nggak main di Eropa, itu yang bikin mereka bisa cukup skuadnya. Bisa sampai peringkat 2. Peringkat 2 ya. Pas jadwal padat yang let's say itu jadwal kayak ada kompetisi Eropa yang mereka mesti main terus-terusan tiap 3-4 hari. 3-4 hari. Kan dropnya luar biasa itu. Everton tadi berapa? 9. 8 Wolves. Kenapa Wolves? Wolves kan musim lalu kan musim lalu kan solid kan. Mereka peringkat berapa? 7 ya? 7. Enggak, 5 kan Wolves itu di bawah dari Tottenham. Iya, 7. Kenapa jadi 8? Kenapa jadi 8? Iya, padahal kan mereka nggak main di Eropa. Sebenarnya nggak ini sih, nggak gimana banget sama Cuma Wolves. mereka kan nggak main di Eropa, itu bedanya. Iya. Cuma ngerasa Wolves itu tidak punya skuad lagi buat lebihin ya. Tadi argumennya karena Eropa sih. Gua ngerasa Wolves skuadnya ada di bawah Leicester. Oh ya kalau 100%. Iya. 100%. Kalau kita bicara 100%. Kalau kita main FIFA, 2 tim diadu, fit. Iya. Jadi gue berasa Wolves itu 8 mentok 7 mungkin. Ya, gue 8 Leicester, dia Wolves 7. Oh ya, tadi Tottenham berarti. 7 Tottenham. Tottenham. Sama gue juga Tottenham. 4 posisi kita sama. 7 Tottenham. Kenapa Tottenham? Karena mau aja kan? Gue ngerasa dia sama Tottenham itu udah habis. Dia punya pelatih udah habis. Strateginya monoton sekali. Makanya waktu dia pegang MU gue udah kayak ini pelatih udah betul-betul udah karatan menurut gue. Cuma yang gue bikin dia lebih di atas Wolves itu gue ngerasa karena dia punya tim yang lebih oke aja. Ya, Tottenham musim lalu peringkat 6 kan nggak salah. Ya musim ini gue bilang peringkat 7 ya karena ya itu timnya mereka nggak improve dan tim bawahnya improve itu aja. Gue gak yakin pembeliannya si Matt Doherty sama Højbjerg itu bikin mereka jadi improve sampai wow. Sedangkan tim-tim di bawahnya mereka ya memang kalah. Ya tim di bawahnya mereka sebenarnya waktu itu cuma Arsenal sama Wolves sih. Ya maksudnya tapi Arsenal kan jelas ada improvement di secara permainan dan secara pemain. Siapa kan, sorry? Arsenal. Oke. Secara permainan kan ada improvement, sedangkan Tottenham kan kelihatan kan ya gimana ngomongnya, mau itu kan kayaknya tinggal tunggu waktu sampai dia ada masalah. Kita tahu lah mau selesai lagi. Kita udah ngerasain itu kok. Capek lah. Kita udah tahu. Jadi tinggal tunggu waktu sih kalau gue bilang. Oke, berarti tujuannya sama 6 Leicester. Oke, gue Wolves. Berarti Wolves sama Leicester-nya ketukar. Ya gue Wolves benar-benar purely cuman karena mereka masuk
nggak main di Eropa sama sekali, sedangkan Tottenham sama Leicester mesti ngebagi tim. Ya. Jadi Wolves gue bilang peringkat 6. Ya oke, kalau gitu nomor selanjutnya nomor 5. Nah ini Arsenal. sama Arsenal. Kayaknya Arsenal. Arsenal jelas apa namanya, gimana ngomongnya, berasa satu step di bawah. Arsenal gue ngerasa gimana ya, Arteta itu improve banyak sih menurut gue, improve banget untuk Arsenalnya. Gue ngerasa ada beberapa yang Arteta mirip sama apa yang dilakuin Ole waktu awal ya, maksudnya awal waktu Ole belum dapat banyak sekali pemain. Sampai sekarang juga belum banyak sih. Cuma maksudnya gini, kalau Arteta itu, Ole itu kan kadang kalau ketemu tim-tim gede, dia main pakai 3-4-1-2. Itu juga yang mirip dipakein Arsenal. Arsenal begitu tim gede, dia tahu kan dia kalah secara kualitas pemain kan. Dia mainin aja lebih bertahan, dia main lebih direct. Dia si Aubameyangnya dia betul-betul lariin. Nah, itu yang dilakuin sama Bahkan Arteta. sekarang di sayap kiri. Terus juga ada gelandang dan dia improve, Arsenal improve. Gue ngerasa. Tapi permainan improve banyak. Untuk masuk top 4 gue masih tidak yakin karena dia punya komposisi tim, dia punya back walaupun dia udah beli pemain back baru yang si Gabriel Magalhaes sama si William Saliba, tapi dia itu kan masih baru ya, masih kita nggak tahu mereka adaptasi di Premier League gimana, itu yang pertama. Terus back yang udah ada itu kan ancur-ancuran semuanya tuh, yang kayak si Mustafi terakhir improve, tapi kan dia punya David Luiz. Ya, David Luiznya tiap kali dimainin tuh bikin penalti, kartu merah, itu kan banyak tuh. Ya Arsenal timnya bagus, belum balance. Ya. Belakangnya itu masih belum balance, dan tapi ini udah improvement dibandingin let's say 2 musim lalu. Oh iya, jelas. Belakangnya belum balance dan tengahnya juga gue juga masih belum bilang tengahnya solid juga ya, karena kayaknya mereka masih mesti beli satu gelandang tengah lagi kali yang dia gelandang tengah siapa sekarang? Dani Ceballos, Granit Xhaka, sama si Torreira. Lucas Torreira juga tidak ini. Guendouzi juga udah mau dibuang. Guendouzi juga. Maksudnya mereka butuh satu gelandang tengah lagi yang betul. Yang mereka waktu itu kan gosipnya kan Thomas Partey kan yang. Oh, Partey masih itu Pak, masih nego sampai sekarang ya, katanya. Nggak tahu, lama banget. Nah, Atletico nggak mau lepas di bawah 50. Nah, ya itu. Kalau mereka masih butuh satu gelandang tengah lagi. Kalau satu gelandang tengah mereka beli lagi, mereka benar-benar dekat buat top 4 sih. Ya. Dan kalau sekarang ya itu gelandang tengah sama backnya yang nggak tahu, ya itu Gabrielnya mesti main bagus sama si Saliba buat sama Pablo Mari satu lagi buat apa bikin jadi lebih kokoh belakangnya. Kalau nggak mereka nggak bakal lah top 4 lah kalau selama lini belakang dan lini tengahnya mereka masih belum diimprove. Oke, nomor 4. Gue sih antara Chelsea atau MU sih. Emang ada option lain? Ya. Kali kita tahu nomor 1 sama 2-nya itu apa lah. Kemungkinan nomor 4-nya gue taruh MU dulu deh. Ya, nomor 4 juga sama gue MU. Maksudnya ya fans MU, tapi realistis lah. MU nggak mungkin tembus peringkat 1 dan 2 dengan squad kayak gini. Kecuali MU hoki banget. Dan tapi kalau nggak ya MU 3 atau 4. MU sih apa ya, soalnya gue juga ngerasa 4 sih kalau menurut gue. Bahkan mungkin MU mungkin bisa ke 5, kalah sama Arsenal mungkin. Kalau ngelihat performance MU yang udah kecapean terakhir. MU kan performance-nya udah berantakan juga pada waktu abis abis lockdown bagus. Makanya dia beli Van de Beek. Ada bisa rotasi lah. Ya. MU juga dia bermain di 4 kompetisi. Dia punya tim juga tidak cukup buat main di semua kompetisi kayaknya. Kita masih berharap ada tambahan di sayap kanan, back tengah.
Ya, kalau MU bisa datengin satu back tengah dan satu sayap kanan lagi, Itu akan itu mungkin itu omongannya beda deh. Itu ya omongannya mungkin gua nggak yakin sampai title, cuman peringkat bisa nyusahin lah ya. bisa nyusahin ya. Mungkin bisa peringkat 2 gitu. Iya. Kalau kondisi bagus tapi kalau kondisi sekarang sih depend sama ya maksudnya kalau MU full fit, gue yakin MU bisa ketiga karena jangan lupa musim lalu Pogba itu hampir out 1 musim loh. Iya. Rashford out lama, Out lama. Martial juga sempat out 2 bulan ya nggak salah. Jadi Nah, kalau misalnya MU datangin back kiri nih, setuju atau nggak setuju nih, Reguilon? gue nggak ada masalah, MU emang butuh back di situ. Karena MU butuh improvement dari Shaw ya. Ya. Tetap butuh improvement walaupun Shaw not bad tapi dia tetap butuh improvement. Ya, kalau emang bisa improve dari situ ya nggak ada masalah. Oke. Cuman itu bukan posisi yang paling dibutuhin MU. Ya, Posisi yang paling dibutuhin itu winger kanan. wing kanan dan back tengah. Back tengah, ya. Habis itu ya udah back kiri deh. Ya, back kiri itu nomor 3 sih. Nomor 3. Nomor 3 Chelsea. Chelsea. Walaupun gue di satu sisi gue nggak 100% yakin ya. Dengan pembelian kan? Dengan pembelian Chelsea ini ya. Karena maksudnya di mana-mana tim kalau langsung kayak dia Bongkar. dia bongkar total. Bongkar. Biasanya tuh di awal-awalnya tuh agak kacau. Belum padu. Nggak langsung in. Nah, yang awal-awal kacaunya itu yang bisa bikin tim-tim lain udah ada gapnya dulu. Ya. Ya nonton Chelsea musim depan tuh bisa asik loh. Kita bisa ngeliat skornya tuh mungkin bisa 5-3 gitu. Nonton karena mereka punya lini depan yang wow. Canggih sih. Lini depan mereka canggih sih. Pulisic, Ziyech, Werner, sama Werner. Abis itu ada Kai Havertz. Terus belum cadangannya ada Mason Mount. Ada Tammy Abraham, Oliver Giroud. Ya. Yang kayak gitu-gitu pas canggih sih, canggih. Pas banget. nonton, wih, di depan mereka bisa cetak 4-5 gol. Lihat ini belakang mereka bisa kejebolan 2-3. Dibandingin musim ini gue lebih takut sama Chelsea tuh yang buat 2 atau 3 tahun ke depan pas pemain-pemain itu udah pada jadi ya. Tapi nggak apa-apa Pak, Chelsea juara Pak. Daripada City sama Liverpool Pak. Iya, nomor 2 ya. Nomor 2 Liverpool. Sama sih, gue Liverpool. Walaupun mungkin karena gue fans MU, jadi gue lebih prefer Liverpool. Tapi maksudnya Liverpool 2 musim beruntun loh, dia main anomali, main bagus luar biasa. Kalau dia udah 2 musim ya kenapa enggak 3 musim gitu intinya. Enggak, tapi kalau gue ngelihatnya lebih ke arah ini sih, bukan ke arah teknis sih, lebih ke arah dia punya skuadnya itu udah lebih ke apa ya? Kan dibilang juga ada perselisihan juga tuh di dalam skuad tuh. Mane sama Salah. Oh, tapi itu kan katanya juga udah selesai. Udah selesai. Terus habis itu juga itu satu, terus timnya juga kalau gue lihat sejak abis lockdown juga mereka walaupun udah nggak ada apa-apa lagi ya, balik lagi udah nggak apa-apa, mereka udah beda 19 poin ya sama si City waktu itu ya. Tapi mereka timnya performa mereka pas lockdown mereka definitely udah ya. Udah yang penting kita lewat aja selesai ya. Mereka udah turun banget. Terus gue nggak bakal ngitung performa mereka pas lagi setelah lockdown sih karena itu udah obvious mereka udah bodo amat ya. Mereka udah 19 poin. Mereka udah 19 poin dan mereka udah mereka udah nggak bisa unbeatable kan saat itu. Udah nggak ada apa-apa lagi yang mereka udah kalah sama Watford ya. Udah kalah sama Watford sebelumnya. Jadi mereka mau ngapain di situ? Mereka di situ cuma buat partisipasi doang. Cuma menuhin ya. Iya, mereka cuma buat bikin timnya kita pas 20. Udah. Enggak, kecuali lawan apa mereka main serius tuh. Lawan City mereka main serius tapi dibantai. Dan maksudnya Liverpool saat itu kalaupun mereka forfeit semua pertandingan, mereka kalah 3-0 semua pertandingan, gue yakin mereka tetap juara. Oh iya jelas. Soalnya nggak mungkin City menang semua pertandingan. Iya. Jelas. Di saat itu ya udah. Liverpool sih gue ngerasa dia musim depan kemungkinan gak juara karena Liverpool menurut gue hebat-hebatnya itu di akhir musim 2018-2019. Itu Liverpool hebat-hebatnya tuh, yang mereka juara champion. Ya, itu gue ngerasa di situ ya. Tapi musim kemarin bukannya mereka nggak hebat, mereka hebat, cuma gue ngerasa ada beberapa pertandingan yang mereka hoki aja. Gue nggak tahu apakah kita bisa bilang itu hoki atau memang hebat aja. Maksudnya
gue bisa ngeliat kalau satu pertandingan mereka kayak gitu hoki, oke, satu pertandingan hoki. Tapi kalau 4, 5 pertandingan terus pas ngeliat Mereka udah keteteran bisa menang gitu. mereka bukan, kalau kayak gitu kayaknya gue nggak yakin tuh bisa dibilang hoki. Itu udah tanda tim bagus. Nah, Udah. Liverpool selama dia nggak ada masalah cedera sama sekali, gue yakin mereka setidaknya bakal deket Oke. banget sama Juara sama title. title. Setuju sih. Masih dekat sama title mereka. Timnya mereka Dan mungkin bisa juga mereka yang menang title juga sih. nggak jual siapa-siapa kan? Belum sih katanya. Liverpool, Wijnaldum. Katanya Wijnaldum. Wijnaldum Cuman mereka belum. Nah, maksudnya kalau misalnya mereka jual Wijnaldum terus datang Thiago, Ya nggak ini juga sih. ya Beda style sih tapi. ya improvement. Ya improvement dari segi Itu creativity improvement. improvement buat mereka. Dan mereka depannya nggak butuh apa-apa, mereka Salah, bagus. Mane, Firmino. Firmino. Ya Firmino butuh ngecetak gol lebih banyak. Ya. Ya. Oke, berarti gue Liverpool 2, Oke, sama. 1 City sama. Kenapa City 1? City timnya kelihatan banget musim lalu dia hilang leader, dia hilang kompaninya. Terus dia hilang back tengah itu juga. Back tengah dia dasar Guardiola juga kepala batu. Back tengah dia dibilang kurang tapi dia tidak mau beli. Dia pikir masih ada Eric Garcia dan Otamendi. Tapi ternyata ya City dibikin To be fair dia mau beli Maguire sih, cuman oh ya kalah duit aja. kalah duit ya. Akhirnya sekarang dia udah hampir kayaknya nggak tahu ya, tapi kayaknya kalau dengar-dengar berita perkembangan Koulibaly mau ke City. Kan dia juga udah datangin Nathan Ake. Dia udah beli Nathan Ake, dia datangin Koulibaly. Mestinya kalau kita lihat dari kedalaman squad ya, dia kiper tidak ada masalah. Oh, kipernya masalah Ederson. Ederson itu bikin blunder, tapi in general ya dia tidak sampai semasalah si Kepa. Oh iya. Dia tidak semasalah Kepa, cuma dia memang kadang-kadang bikin blunder aja. Terus back kanan dia itu Walker, dia tidak ada masalah di back kanan. Back tengah dia yang ada masalah musim lalu, sekarang juga dia tidak ada masalah juga kalau dia datengin Koulibaly. Back kiri dia bermasalah sih. Back kiri dia itu cedera si Mendy, Zinchenko sering maju, sering bolong. Mungkin dia sedikit bermasalah, gua nggak tahu ya, ditinggal David Silva. David Silva itu biar dia udah tua kayak gitu kemarin tuh dia masih perannya masih penting sih sebenarnya sih. Masih penting. Dia punya beberapa kali diselamatin sama David Silva. Entah dari gol, entah dari assist gitu. Ya tinggal nggak tahu Foden gimana buat gantiin. Nah, kayaknya Foden bisa step up sih. Ya. Kalau dia step Ini up waktunya sih, Foden buat step up. Ya. Maksudnya kalau Liverpool nggak ada improvement, ya belum ada improvement karena mereka belum beli siapa-siapa. Sedangkan City jelas ada improvement. Apakah ini 9 nggak tahu mereka bedanya berapa? 12 poin, 20. Banyak Pak, banyak banget Pak bedanya. Nah, apakah itu cukup buat gapnya si Nathan Ake sama Ferran Torres? Ya, no, peringkat 1 sama 2 tetap Liverpool sama City sama Liverpool, cuman ya gua nggak bakal kaget kalau yang kebalik-balik. Ya, kalau Liverpool yang juara. Nah, cuma gini, kalau dari semua yang diprediksi ini, gue ngerasa ada satu faktor penentu yang kita nggak bisa prediksi. COVID, Pak. Oh ya, kalau misalnya sewaktu-waktu ada pemain top yang kena ya, who knows. Kalau mendadak ada squad di antara misalnya di MU ataupun yang MU kan sekarang ada Pogba yang kena. Terus kayak di katakanlah City atau Liverpool ada yang kena gitu. KDB atau Salah gitu. Paling nggak dia karantina 2 minggu. Kalau 2 minggu beres, kayak Dybala kan 1,5 bulan. Nah itu kalau misalnya itu mungkin juara bisa aja di Leicester. Kayak 2000 berapa tuh? 2015. Ya itu faktor-faktor yang kita nggak bisa. Ya. Nggak bisa dipredik lah. Ya, oke guys. Gitu dulu, udah lama. Nah, kalau sampai sini hebat, kasih tahu prediksi kalian di bawah. Gimana peringkat 1 sampai 20-nya Premier League. Habis itu ya, kalau mau kita ngomongin bola lebih banyak lagi, kasih tahu juga di bawah. Ya, yang masih sampai sini hebat, klik like, share, subscribe, dan follow sosial media kita, linknya di mana? Kolom deskripsi. Ya, kalau suka main channel, kasih like, kakak, paman, bibi, kakek, nenek, kasih tahu. Siapa lagi? Bambang Pamungkas. Bambang Pamungkas yang beratnya 3 kg. Bambang Pamungkas itu, Pak. Ya, thank you guys for watching. See you again.